Selamat mendengarkan firman Tuhan dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada minggu ini kita diberikan satu tema oleh sinode kita GBI, yaitu mengatasi kepahitan hati. Nah, mengatasi kepahitan hati ini sebetulnya tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, ya. Tetapi kita tidak akan membacanya, kita akan membaca ayat 35 dan 36, bagian akhir saja dulu, ya. Nanti ada ayat-ayat lain kita baca. Ya. Lukas pasal 6 ayat 35 dan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini bagian akhir dari nats yang seharusnya kita baca. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal kepahitan hati, saya teringat ada seorang suami yang baru ribut sama istrinya, dan ribut serius, datang kepada saya. Tujuannya untuk konseling. Dalam pembicaraan itu, saya sedikit kaget karena mendengar pernyataan dia demikian. Pak Heru, ya, menyebut nama saya itu nadanya agak ditinggikan. Pak Heru, ya, karena dia saat itu sedang dikuasai oleh emosi. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada saya, ya, saya bisa berbuat baik lebih dari perbuatan baik dia. Dia diberikan tekanan, saya juga agak kaget juga. Dan yang kedua yang membuat saya terkejut adalah, tetapi sebaliknya Pak Heru, kalau ada orang berbuat jahat kepada saya, ya, saya juga bisa berbuat lebih jahat lagi sama dia. Saya terkejut pernyataan suami ini. Dia baru bentrok dengan istrinya. Lalu, ngomong-ngomong, ya sudah, diselesaikan, didoakan, pulang. Tetapi melalui pernyataan itu, mengingatkan kepada saya bahwa suami ini, yang datang pada saya, minta konseling itu, suami yang mengalami kepahitan hati dari istrinya. Entah apa persoalannya. Jadi kalau dikaitkan dengan hari ini, mengatasi kepahitan hati, kita diajar memeriksa hati kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa beres hari ini. Kalau toh kita mengalami kepahitan hati, saya berharap melalui mendengar firman Tuhan ini, baik saudara-saudara yang offline maupun saudara-saudara yang online atau saudara yang nanti akan mengikutinya lagi, kita bisa dibebaskan dari sakit hati. Nah, kalau ada sakit hati seperti yang disampaikan oleh suami tadi, rupanya sakit hati ini disebabkan oleh beberapa hal. Ya, oleh beberapa hal. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal saja tentang penyebab sakit hati. Sakit hati bisa terjadi karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Sesama teman, sesama anggota keluarga, atau suami istri. Pertemanan bisa, ya. Perbedaan pendapat, dan biasa terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang sering menyebabkan sakit hati, perbedaan pendapat yang tajam, dan karena perbedaan pendapat yang tajam itu sampai pada mengucapkan kata-kata yang kasar, akhirnya melukai. Kalau suami, istri, kalau istri, suami,
Kalau anggota keluarga ya anggota keluarga, kalau pertemanan ya pertemanan. Melupai karena kata-kata yang kasar itu. Bisa juga disebabkan karena perselisihan yang tajam. Berselisih. Bisa dimulai dari perbedaan pendapat atau adanya satu masalah, berselisih tajam. Ada juga yang disebabkan karena dasarnya memang tidak suka. Mau ketemu bagaimanapun juga sama dia nggak suka. Jadi apa? Berselisih aja. Ribut saja. Kenapa? Ya tidak suka. Kenapa nggak suka? Ada kepahitan hati. Nah, kalau demikian, apakah kita bisa menikmati hidup kalau kita dikuasai oleh roh sakit hati? Kepahitan hati harus dibereskan. Harus dibereskan. Nah, bagaimana cara membereskan, mengatasi kepahitan hati ini? Mari kita ikuti firman Tuhan. Bagaimana kita membereskan kepahitan hati. Nah, yang pertama adalah kita belajar mengampuni. Kita belajar mengampuni. Kepahitan hati itu bisa dibereskan dengan satu cara saja, mengampuni. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni orang yang melukai hati kita. Bisa saja sakit hati itu karena usaha kita dicaplok atau diembat oleh orang lain. Nama kita dijelek-jelekin sama orang lain. Mungkin secara verbal, perkataan, atau mungkin tulisan di dunia maya. Nah, kita hati-hati dengan dunia maya, dengan Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Hati-hati. Supaya tulisan kita jangan menimbulkan sakit hati. Tapi biarlah kalau toh kita mengisi gambar, video, tulisan atau apa-apa, kita mewarnainya dengan damai sejahtera. Jangan menimbulkan sakit hati. Bisa, ya. Jadi kalau kita belajar mengampuni bagaimana? Ya, kecenderungan kita adalah tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni. Coba kita lihat dulu ayat yang mendasari kita dalam hal belajar mengampuni. Di dalam Lukas pasal 6, masih tetap ayat pasal 6, tapi ayatnya 27-28. Lukas pasal 6 ayat 27-28. Tetapi kamu yang mendengarkan aku. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Kepada 12 murid. Tuhan Yesus itu menyampaikan sebetulnya ucapan bahagia, khususnya di kitab Matius pasal 5. Ucapan bahagia yaitu rahasia hidup bagaimana seseorang itu bisa bahagia. Salah satunya mengampuni, menghilangkan kepahitan hati, menyelesaikan, membereskan kepahitan hati. Nah, Tuhan menyampaikan satu prinsip hidup yang berbeda dengan pengertian, pemahaman kehidupan di zaman itu dan juga di zaman sekarang ini. Tuhan memberikan tekanan, tetapi kamu siapa? Kamu yang mendengarkan aku. Sekarang kita semuanya sedang mendengarkan firman Allah. Kalau saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid, ke-12 murid, sekarang Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Kita orang percaya, kita juga murid Tuhan. Murid itu apa? Murid itu identik dengan pengikut. Artinya apa? Kalau dia pengikut, dia memiliki gaya hidup seperti gurunya. Murid itu begitu, punya gaya hidup seperti gurunya. Maka seorang murid itu, dia bisa tidur bareng dengan gurunya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Hidupnya itu bareng sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya murid memiliki gaya hidup seperti itu gurunya. Kita punya gaya hidup seperti guru kita, guru agung kita, Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu tentunya, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Nah,
Ayat ini sebetulnya kalau di dalam tulisan yang lain seperti di kitab Matius pasal 5 itu menceritakan ada satu pernyataan gini. Ya, kasihilah sesamamu, tapi bencilah musuhmu. Dalam pemahaman umum kata-kata ini, pernyataan ini benar, logis. Masa saya mau musuh, saya mau baik-baikan hati. Masa sama musuhmu mau mengasihi. Tetapi Tuhan mengubah itu. Tetapi kamu, perhatikan ini, kata ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kamu yang mendengarkan firman-Ku, kita mendengarkan firman Tuhan. Siapapun, kita semua. Ya, kita yang mendengar firman Tuhan harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan untuk menyelesaikan kepahitan hati kita. Tuhan mengajarkan mengampuni. Karena Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu. Ajaran yang lain dari para guru-guru Yahudi mengatakan, para ahli Taurat, orang Farisi mengajarkan, kasihilah sesamamu, tapi bencilah musuhmu. Tuhan mengubah itu. Kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya disampaikan itu, kasihilah musuhmu. Bayangkan, bisa enggak mengasihi musuh? Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Apa mungkin? Bisa. Persoalannya bukan mungkin atau tidak, bisa atau tidak. Persoalannya ada mau atau tidak. Mau atau tidak? Hei, kamu yang mendengarkan firman Tuhan, mau atau tidak? Itu persoalannya. Tuhan katakan demikian. Baik yang offline maupun online. Mau atau tidak? Nah, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan mengubah itu menjadi apa? Menjadi nilai yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kita diajar untuk mengasihi musuh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Apa bisa? Bisa. Kebencian itu merusak. Saya gambarkan kebencian, pahit hati itu seperti sampah. Sampah tidak mungkin ditaruh di tempat di ruang tamu. Tidak mungkin. Sampah tidak mungkin ditaruh di tempat perhiasan. Tidak mungkin. Sampah tempatnya satu. Di mana? Di tempat sampah. Sampah kepahitan hati tempatnya bukan di hati kita. Tempatnya di sampah. Kalau gitu, buanglah kepahitan hati. Buanglah kepahitan hati itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan kasih dan berbuat baik kepada yang membenci kita. Mengapa? Karena Allah telah memberikan kasih kepada kita. Kasih Allah itu bukan kasih yang sekedar cinta-cintaan. Bukan. Kasih agape. Agape itu kasih yang besar. Kasih yang luar biasa. Kasih yang digambarkan oleh Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang begitu besar. Mengapa besar? Karena kita semua berdosa, tidak layak menerima kasih itu. Tetapi Allah tetap memberikan kasih itu kepada kita. Maka disampaikan kasih itu begitu besar. Allah telah mengasihi kita. Karena itu Allah memberikan kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Orang-orang lain, guru-guru lain, guru Yahudi, orang Farisi mengajarkan, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Kenapa? Karena mereka menyampaikan kasih yang bersyarat. Tuhan mengajarkan kasih yang tidak bersyarat. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Apa bisa? Bisa. Kalau Tuhan memberikan perintah, perintah itu adalah perintah yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan itu maha bijaksana. Dia tahu kita mampu melakukannya. Nah, bagaimana? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihinya. Bahkan mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Memang ini bukan hal yang mudah. Kalau bisa itu bukan otomatis bisa. Melalui suatu proses, melalui satu perjalanan yang panjang. Ya, tetapi tetap bisa. Kita pada akhirnya harus benar-benar mengasihi. Kenapa? Coba kalau kita lihat
di dalam hal mengampuni itu yang pertama. Di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyinya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi dasar kita mengampuni apa? Karena kita telah mengalami kasih Allah. Kasih yang tidak layak kita terima, tetapi Allah tetap memberikannya kepada kita. Itulah kasih agape, kasih tak bersyarat. Tuhan tidak menuntut kita baik dulu, baru Tuhan mau mengasihi kita. Justru kita itu dalam kondisi berdosa, sungguh-sungguh tidak baik. Tuhan tetap mengasihi kita. Itu sebabnya kita mengampuni. Pikirkanlah pikirkanlah kita orang yang tidak baik, tidak layak dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan memberikan pengampunan pada kita. Maka dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ampunilah. Tidak ada cara yang lain. Ampunilah. Sebab kalau sampah dibawa kemana-mana, sampah itu merusak, merugikan diri sendiri. Contohnya, kalau kita benci, kita pahit hati, yang tersekam dalam pikiran kita, rasa marah, rasa dendam. Dan itu bisa menyebabkan kita tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, paginya kita ngantuk, kita kesel, nggak bisa konsentrasi bekerja. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Jadi kalau mengampuni, enakan dia diampuni. Enggak. Enakan kita yang mengampuni. Kenapa? Lepas, damai. Hati tenang, lepas. Tidur nyenyak. Wes, blek, sak. Besok pagi bangun seger. Seger jiwa, seger roh, seger tubuh. Tapi kalau kita masih menyimpan sampah kepahitan hati, wah, kepala puyeng itu, ingat musuh kita, lawan kita yang merugikan kita, ingat semuanya rugi. Hal ini maka tepatlah kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengampuni? Ya, ada berbagai alasan-alasan orang tidak mengampuni tentunya ya. Kenapa? Kadang-kadang orang tidak mau mengampuni itu merasa dirinya ya sakit hati begitu sangat dalam, ya. Sangat dalam, luar biasa. Ya, makanya tidak mau mengampuni. Nah, saya bacakan saja. Kita sulit mengampuni karena merasa terlalu disakiti. Atau orang yang bersalah tidak layak untuk diampuni. Itu pemahaman kita sering gitu. Tidak layak untuk diampuni. Lalu, atau kita merasa rugi jika mengampuni. Ingat, kita yang untung kalau kita mengampuni. Sebesar apapun kesalahan seseorang pada hidup kita, lebih besar kesalahan kita pada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kita. Makanya sebagaimana Tuhan mengampuni kamu, perbuatlah itu. Kamu mengampuni samamu. Praktis saja. Yang kedua, bagaimana kita bisa bebas dari terlepas dari kepahitan hati, ya, supaya kita hidup dalam damai. Dua, belajarlah merendahkan hati. Merendahkan hati. Ayatnya di dalam Lukas pasal 6 ayat 29 sampai 30. Tetap di dalam Lukas 6 29-30. Barang siapa menampar pipimu yang satu. Kalau di Matius pasal 5, pipi kanan. Berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Di Matius 5 katakan pipi kirimu, berikan pipi kirimu. Tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah,
Apa kaitannya ayat ini dengan kerendahan hati? Nah, kalau yang pertama, soal menampar. Menampar di depan orang. Ini menyangkut soal harga diri kita. Kita cenderung apa? Mempertahankan harga diri kita. Kita mementingkan diri kita, ego kita. Ditampar. Kok berani-beraninya nampar kamu sama saya? Saya punya kuasa, kamu siapa? Kok berani-beraninya? Ini ego kita. Kenapa? Karena kita mempunyai harga diri yang berlebihan. Kita menilai diri kita sendiri itu berlebihan. Kamu nggak kenal saya ini punya kuasa. Kamu kok berani-berani nampar saya? Boro-boro dikasih di pipi kiri. Tinju melayang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Tuhan sedang mengajar, bukan benar-benar terus Bapak Ibu nanti pulang nampari pipi saya ya, jangan, bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan itu sedang melatih hati kita untuk memiliki kerendahan hati. Kenapa? Kerendahan hati itu bertentangan dengan ego, dengan harga diri. Karena itu, kalau kamu punya jubah, diminta orang lain, berikanlah bajumu. Tuhan itu sedang memberikan pengertian, rendah hatilah. Ya wis toh, dia lagi butuh jubahnya. Ya wis, dia butuh. Oh ternyata satu pasang nggak cukup, kasih dua. Arti Tuhan itu menginginkan kita lakukan yang lebih dari yang dibutuhkan orang itu. Dia tampar cuma sekali pipi kanan, berikan apa? Lakukan yang lebih. Rendah hatilah lebih lagi. Minta jubah, berikan lebih rendah lagi. Merendahkan hati. Lalu disampaikan lagi apa tadi? Lalu kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jangan minta. Artinya apa? Artinya kita sedang diajar oleh Tuhan untuk menguasai diri. Menguasai diri. Ketika orang lain memperlakukan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan mempermalukan kita, menghina kita, menginjak-injak harga diri kita. Justru di situ Tuhan sedang melatih kita rendah hati. Dari mana kita belajar rendah hati? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah, tidak berkurangan apapun. Sangat berkuasa, tidak ada satupun orang pribadi siapapun yang lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Iblis pun kalah, setan kalah, genderuwo kalah. Tapi dia, Allah yang Maha Kuasa itu turun dari manusia. Lahirnya di mana? Di kandang binatang. Sering dikengertian anak-anak sekolah minggu dan anak-anak yang saya ajar, di mana lahirnya Tuhan Yesus? Di kandang domba. Ya wis lah. Di kandang binatang. Oke, ya udah. Terus Tuhan Yesus turun lebih rendah. Menjadi hamba. Turun lebih rendah lagi. Menjadi orang yang tergantung di atas kayu salib. Itu artinya dia Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak berdosa. Dia rela diperlakukan menjadi orang yang berdosa, orang yang bersalah, ditonton oleh semua manusia dan dilucuti, dipermalukan, ditelanjangi sampai habis-habisan. Tuhan itu berkorban habis-habisan dari Allah yang Maha Kuasa. Maka dikata Petrus, Petrus, emangnya aku nggak bisa panggil malaikat tuh untuk melawan kamu? Kamu nggak ngerti visi Allah yang sedang aku kerjakan. Bukan aku tidak punya kuasa. Hati-hati dengan kekuasaan yang Tuhan berikan pada kita. Atau kalau kita punya kuasa, kita punya jabatan, ada saatnya Allah sedang melatih kita untuk merendahkan hati kita. Orang yang menyediakan pipi kirinya setelah ditampar pipi kanannya, itu adalah orang yang sedang menguasai diri, merendahkan hati, tidak membicara soal harga diri lagi. Harga dirinya dibuang dan mati. Rendah hatilah. Rendah hati. Karena Tuhan sedang mengajarkan kita untuk merendahkan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Ego. Orang ego mementingkan diri sendiri. Kalau bicara harga diri, mementingkan diri sendiri. Apalagi kalau kita punya kuasa. Sangat-sangat perlu belajar dari Tuhan. Tuhan yang punya kuasa turun ke bawah. Merendahkan hati. Kalau Tuhan mau,
Tuhan bukan hanya ngomong doang. Tuhan lakukan itu. Itu berarti kalau Tuhan bicara pada kita, kita juga dimampukan untuk melakukannya, rendah hati. Yang ketiga adalah mengasihi. Mengasihi. Di dalam Matius pasal 22 ayat 39 dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hukum itu benar seperti yang diajarkan para rabi Yahudi, orang Farisi, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu, tidak membawa damai sejahtera. Jadi sudah teruji salah. Tapi Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita memperlakukan orang lain itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita bisa tidak bersedia diomongin kasar, ya jangan mengatakan kasar kepada sesama kita. Kasih kepada sesama kita. Ukurannya seperti apa yang kita harapkan. Maka di dalam ayat yang 31 saya juga ingin menekankan hal ini di sini. Ya. Di dalam ayat 31 ya. Ya. Ya, tapi kasihlah musuhmu seperti baik ya. Oke, saudara. Oh ya, 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kasih itu melampaui semuanya. Kalau kita hanya bisa melakukan kepada orang-orang yang memberi kasih kepada orang yang biasa memberi, biasa. Tapi berilah kepada orang yang tidak bisa memberi, tidak bisa membalas. Kasih, perlakukan semua sesama dengan sama. Ya. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa baiknya kita? Sama, kita sama orang berdosa. Orang berdosa kumpul-kumpul mengasihi sesamanya, memberi sesamanya, sama, nggak ada kualitasnya kita. Tapi kalau kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, itu kita naik. Ada kualitas yang berbeda. Tuhan meminta kita menunjukkan satu kualitas hidup yang berbeda dengan manusia-manusia di sekeliling kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena itu mengasihi. Sekali lagi, kok harus mengasihi sih? Nah, sekarang kok kita ini disuruh harus lebih baik daripada orang yang lain. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca ayat ini. Ya. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Ya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Mengapa kita berbuat baik? Mengasihi musuh kita, orang yang merugikan kita, orang yang menjelek-jelekan kita, orang yang menghambat karir kita, orang yang sering berkata kasar kepada kita, orang yang merugikan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Tuhan tidak hitung-hitungan. Loh, kamu dosa ngomongin saya. Kamu tidak rajin beribadah. Kamu tidak rajin memberi. Kamu memberi tidak jujur seperti berkat yang aku berikan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan itu baik pada kita. Karena itu, mari kita mempraktekkan kasih ini dengan baik. Ya, ada satu ungkapan demikian. Kalau kamu benci, bencilah perbuatannya, tapi kasihilah pribadinya. Karena
doakanlah dia, berkatilah dia. Kenapa? Kita mengasihi pribadinya, tapi kita membenci perbuatannya, dosa. Mari, Bapak Ibu, hari ini kita bebaskan hati kita, supaya kita jangan punya kepahitan hati. Jangan sampai ada kepahitan hati. Kenapa? Yang rugi kita sendiri. Sebetulnya mudah mengenali orang yang sukacita dan orang yang pahit hati. Kalau mukanya itu tegang, kusut, kemungkinan dia ada sakit hati. Tapi kalau mukanya cerita, semangat, antusias, kalau memuji Tuhan, ya memuji Tuhan dengan bebas, dia bebas dari sakit hati. Mari kita belajar. Kita semua perlu membereskan sakit hati, kepahitan hati kita. Jangan disimpan. Ya. Kepahitan hati mungkin juga karena harapan-harapan kita belum terwujudkan. Jangan sakit hati. Ingat, Kristus telah mengasihi kita. Lakukanlah itu bagi sesamamu. Mengampuni, rendah hati, mengasihi. Bebaskan kita dari segala kepahitan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan pujian berikut ini. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri, kita merespon. Demikian yang online di rumah boleh merespon dengan baik. Pujian ini dan firman Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus dan aman. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus dan amanah, kasih-Mu kudus dan amanah, kasih-Mu kudus dan amanah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang beberapa waktu ini mengalami kepahitan hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, alirkanlah kasih-Mu yang besar itu. Alirkanlah kepada setiap jemaat-Mu, supaya mereka mengalami damai sejahtera, mengalami kelepasan dari ikatan-ikatan kepahitan hati. Kasih-Mu yang besar itu menggantikan kepahitan hati di dalam diri umat-Mu Tuhan Yesus, sehingga mau diubahkan sanggup mengasihi, mengampuni, dan juga tetap mau rendah hati dia. Sekalipun diperlakukan dengan tidak layak, tetapi tetap mengampuni, tetap memiliki kerendahan hati dan juga mengasihi. Terima kasih Tuhan firman-Mu, berikan kami kekuatan oleh firman-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu untuk sanggup melakukannya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang memiliki permasalahan apapun juga. Jemaat-Mu Engkau lawat satu persatu. Kalau yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan.
Bahkan mereka yang ada di pembaringan, di rumah atau di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan anak-anakmu, kuatkan keluarganya, supaya tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ada pertolongan daripada Engkau, ada kelepasan daripada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang mengalami masalah ekonomi. Ekonomi Tuhan tolong, berikan jalan keluar. Bahwa di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada mukjizat, di dalam Tuhan Yesus terbuka jalan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Apapun yang dihadapi umat-Mu Tuhan, tolonglah mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan peganglah hidup mereka. Kami berdoa setiap pribadi yang berulang tahun hari ini mengalami sukacita yang besar daripada Tuhan. Karena hari ini adalah hari Sabat, hari perhentian, hari persekutuan ibadah kami dengan Tuhan. Dan tuntunlah Tuhan hidup mereka untuk berjalan sesuai dengan pikiran Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan, sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap umat-Mu yang memberikan persembahan, apapun bentuknya, perpuluhan, ucapan syukur, persembahan mingguan, persembahan untuk PI misi, persembahan untuk sekolah minggu, untuk remaja, untuk dewasa muda, untuk kaum wanita, persembahan mendukung pekerjaan Tuhan melalui pembangunan di tempat ini. Tuhan kuduskan persembahan mereka semuanya, supaya semuanya berkenan di hadapan Engkau dan dimanfaatkan sebaiknya untuk pekerjaan Tuhan di GPI Raja Wali ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga mencurahkan berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Natal. Kami serahkan Natal kami ke dalam Tuhan. Kami merencanakan tanggal 19 Desember. Namun kami serahkan karena situasi PPKM level 3 ini. Tuhan tolonglah. Kami mempunyai kerinduan itu, Tuhan yang mewujudkannya bagi kami. Kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus tolonglah, supaya kondisi bangsa kami aman, terlebih dari gangguan orang-orang yang memiliki paham radikalisme dan juga orang-orang yang melakukan terorisme. Tuhan singkapkan mereka, persembunyian mereka dimanapun juga, dana-dana mereka, amunisi mereka, persediaan mereka, orang-orang yang terlibat di dalamnya, singkapkan mereka Tuhan, supaya mereka ditangkap oleh Densus 88 dan kondisi bangsa kami menjadi aman. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Kau memulihkan ekonomi Indonesia, pulihkan ekonomi Indonesia ini, supaya Indonesia maju setingkat dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena itu kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia, supaya di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini sungguh bijak, tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Corona Tuhan Yesus, supaya Indonesia segera melewati semuanya dan kami semua tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang daripada Kau. Karena jemaat Tuhan, pulanglah dan arahkanlah Engkau pada firman Tuhan, pada Allah. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Allah Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita, turun atas kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.